Shalom saudara yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti AMD. Saya berdoa kita dalam keadaan yang sehat, terus bersuka cita dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman Tuhan yang boleh kita sama-sama renungkan, boleh menjadi benih yang terus tertanam di dalam hidup kita, menjadi buah yang terus kita bisa berikan untuk orang lain merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus menyertai kami. Pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikan firman ini benih bagi kehidupan kami yang terus bertumbuh dalam hidup kami, berakar bahkan berbuah untuk kami bisa berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain boleh terus merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan setiap kami. Engkau yang memberkati perenungan kami pada pagi hari ini, biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Biar tangan murah-Mu lah yang terus melawat kami, menjamah kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melandasinya dari Roma 16 ayatnya yang ketiga hingga keempat. Roma 16 ayat yang ketiga hingga keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat yang kelima-A dikatakan demikian, saudara. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Saudara, ketika kita melihat nama Priskila, maka dia tidak pernah terlepas dari nama suaminya, Aquila. Ini nama yang selalu disebutkan dalam Alkitab sebagai satu pasang. Dia tidak pernah berdiri sendiri, ataupun dia tidak pernah lepas dari sang suami. Padahal seperti yang kita tahu, orang Yahudi itu menggunakan budaya patriarki yang tentunya suami lebih punya kuasa. Biasanya nama suami selalu diletakkan di awal, atau nama suami pasti dijadikan nama di awal, Aquila dan istri. Tetapi pada Priskila berbeda, saudara. Beberapa sebutan yang kita baca dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa nama Priskila ada di depan dibanding Aquila. Priskila dan Aquila. Dan tidak pernah disebutkan Aquila dan istri. Ini mengartikan bahwa andil yang dilakukan oleh Priskila sangat besar. Bukan berarti menyaingi suaminya, saudara, atau lebih unggul. Tetapi mereka punya sesuatu pekerjaan atau pelayanan yang sepadan. Apa sebenarnya yang dilakukan Priskila dan Aquila? Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian, saudara. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi mereka berdua ini sedang terusir, saudara.
terusir dan dia pergi, Priscilla dan Aquila pergi ke Korintus. Di situ datanglah Paulus. Dan kalau kita baca di Roma, saudara, ayat yang kita baca tadi di awal, maka kita mengerti bahwa nantinya rumah mereka akan dijadikan di mana jemaat itu tinggal. Ada jemaat yang berada di dalam rumah mereka. Ini mengartikan, saudara, sebuah pekerjaan pelayanan besar dikerjakan oleh Aquila dan Priscilla. Sampai rumahnya pun dipakai untuk berjemaat. Atau jemaat-jemaat ada di rumah mereka. Dan bukan hanya itu, dari Roma yang kita baca dikatakan, bukan Paulus saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ada pekerjaan besar yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Dan ini kemungkinan rumah mereka di Korintus itu dijadikan penampungan jemaat-jemaat yang bukan Yahudi untuk bersekutu bersama, untuk belajar Injil bersama. Yang menarik, saudara, kembali lagi, nama Priscilla tidak pernah terlepas dari Aquila. Begitu juga dengan andil pelayanannya. Aquila tidak membuat suatu persekutuan itu sendirian, tetapi dia membuat satu persekutuan ini bersama dengan istrinya. Susah, saudara, mencari pasangan yang satu visi, apalagi dalam pelayanan. Tetapi Aquila menemukan Priscilla pasangan yang satu visi dengan dia. Bahkan merelakan rumahnya untuk dijadikan sebuah persekutuan. Kalau, saudara, istrinya bukan punya satu visi dengan suaminya, atau sebaliknya suaminya bukan punya satu visi dengan istrinya, maka yang akan terjadi adalah mereka sering cekcok. Sering cekcok karena ini kenapa dijadikan jemaat dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka punya satu visi, mereka tidak melakukan itu. Bahkan mereka sama-sama dua-duanya dicatat dalam Alkitab dengan penyebutan Priscilla dan Aquila, tidak pernah terpisah satu dengan yang lain. Nah, yang saya rindu untuk kita renungkan adalah ketika kita melihat ini, saudara, kita akan melihat firman Tuhan dalam Kejadian digenapi. Yaitu ketika Tuhan menarik rusuk Adam dan membentuk Hawa dengan rusuk Adam. Maka apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, aku akan berikan kepadamu penolong yang sepadan. Dan itu digenapi dalam kehidupan Aquila dan Priscilla. Priscilla pasti punya andil yang sangat banyak hingga dia namanya tercatat dalam Alkitab. Dan selalu digabung dengan sang suami. Andil mereka sama besarnya. Ini mengartikan bahwa Priscilla adalah penolong yang sepadan untuk Aquila. Mereka adalah pasangan yang sama-sama mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pasangan yang punya visi yang sama di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita juga seharusnya bisa jadi penolong yang sepadan. Ini bukan bicara hanya seputar ketika kita menjadi penolong yang sepadan bagi suami kita atau bagi istri kita. Tapi ini berbicara kepada kesepadanan dalam kita berjemaat. Supaya kita menjadi sama andil kita, maka yang perlu kita lakukan adalah punya visi yang sama. Supaya kita jadi satu komunitas yang punya andil yang sama dalam mendatangkan visi Tuhan,
menjadikan nyata visi Tuhan untuk kehidupan kita, maka kita harus punya visi yang sama. Kita tidak mungkin bisa terlepas-lepas, saudara. Kalau kita tidak punya visi yang sama, maka yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita adalah berpencar. Kita tidak akan menjadi satu kesatuan seperti Priscilla dan Aquila. Itu berlaku dalam pekerjaan, berlaku dalam gereja, berlaku dalam rumah tangga. Ketika kita berumah tangga, kita harus punya visi yang sama dengan pasangan kita. Untuk kita bisa membuat rumah tangga ini berjalan. Dalam pekerjaan kita harus punya visi yang sama seperti bos kita. Supaya pekerjaan ini berjalan. Dalam komunitas bergereja, kita juga harus punya visi yang sama dengan pemimpin kita. Supaya gereja ini satu jalan. Tapi persoalannya, apakah pemimpin gereja ini berfokus kepada orang? Bukan, saudara. Kita harus ingat bahwa pemimpin gereja yang sejati adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita seharusnya kalau mau menggerakkan sebuah komunitas harus satu visi dengan Tuhan Yesus. Apa itu? Hidup dalam kasih. Priscilla dan Aquila ketika menjadikan rumahnya sebuah tempat untuk berjemaat, mereka melandasi itu dengan kasih mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada orang-orang bukan Yahudi. Melandasi itu dengan kasih. Dan mereka menjalankan visi Tuhan. Begitu juga seharusnya dengan kita. Dalam rumah, visi kita seharusnya juga, saudara, visi Yesus yang kita jadikan dalam rumah tangga kita, yaitu berlaku karena kasih. Dalam pekerjaan kita, kita juga seharusnya menerapkan visi Yesus. Pemimpin satu-satunya dalam hidup kita. Yang apa? Melakukan pekerjaan kita dengan penuh kasih. Sehingga ketika atasan kita meminta sesuatu hal yang nampaknya, ini nyuruh-nyuruh terus, kita gak pernah mengeluh. Karena kita mengerjakan itu dengan kasih. Begitu juga dengan komunitas kita. Seharusnya kita melakukannya dengan visi Tuhan, yaitu dengan kasih. Sehingga kita boleh maju bersama-sama. Dan enak, saudara, kalau hidup penuh dengan kasih. Hidup penuh dengan visi Tuhan itu enak. Karena kita tidak akan membeda-bedakan. Di rumah juga kita berlaku kasih, di pekerjaan juga, di komunitas juga. Dan bayangkan kalau semua orang melakukan visinya Tuhan, visi kasih. Maka apa yang terjadi di dunia ini? Dunia ini penuh kasih. Tidak ada yang namanya kejahatan. Tidak ada yang namanya peperangan, pertengkaran. Karena semuanya dilandasi dengan kasih. Oleh karena itu, mari kita jadi penolong-penolong yang sepadan. Apa itu? Yang punya visi sama dengan Tuhan kita. Yang punya visi untuk sama-sama mengerjakan kasih. Sama seperti Priscilla yang menjadi penolong yang sepadan bagi Aquila. Maka dia punya visi yang sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita juga seharusnya punya visi yang sama untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dimulai dari apa? Mengerjakan kasih. Karena itu visi Tuhan yang utama di dunia ini. Renungkan ini, refleksikan ini, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita, kalau kita mau mengerjakan kasih, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan akhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat visi Tuhan dan berjalan bersama dengan visi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi sepadan dalam mengerjakan segala sesuatu. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menebarkan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kami, urapi kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Engkau urapi keluarga kami, anak-anak kami, suami istri kami, pasangan kami, tempat
tempat kami bekerja, atasan kami, bawahan kami, setiap orang yang kami temui, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, biarkan gerejamu ini terus mengerjakan visi yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, berkati dan sertai bangsa ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita sama-sama renungkan boleh menjadi sesuatu yang baru bagi kehidupan kita. Kita renungkan, kita refleksikan bersama-sama sehingga kita boleh melihat visi Tuhan kita jalankan dalam kehidupan setiap kita. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara dalam apapun yang saudara lakukan. Pengurapannya turun atas saudara. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.